Pada tanggal 19 Juli 2025, Komisi Komunikasi Provinsi SPD Timur menyelenggarakan kegiatan bedah buku dengan judul Misionaris Abad ke-21 karya Pater Henry Sampubau SPD. Nah, dalam kegiatan tersebut hadir 3 orang pembedah, yakni Pater Dr. Eduardus Dosi, SPD MSI, Suster Aloysia Teti, SSPS, dan Suster Maria Irene, SSPS AP. Ya, SSPS AP atau Kongregasi Suster-Suster Abdi Roh Kudus yang juga kita kenal sebagai Pink Sister. Nah, tahukah kamu Pink Sister atau Suster SSPS AP ini tidak hanya berkarya di Kota Ruteng, tetapi juga sudah memulai misinya di Kota Kupang. Yang penasaran? Simak videonya berikut ini. Kita akan mendengar ya pembedah kita yang ketiga, Suster Maria Irene Tai, SSPS Adorasi Perpetua. Ini langsung dari biara di Belo. Suster Irene, kami persilakan Suster. Silakan Suster. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya untuk sedikit berbicara tentang SSPS AP yang kini hadir di Kota Kupang. Saya langsung saja pertama-tama saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Pater Hendrik yang telah mengarang buku ini, Misionaris Abad ke-21. Ini saya sungguh senang dalam waktu 1 minggu lebih saya membacanya dan dengan begitu sederhana dan menarik bagaimana cara Pater mengungkapkan semuanya itu yang dari awal hingga awal berdirinya sewaktu Bapak Arnoldus hingga pada saat ini. Mungkin saya berbicara kurang terlalu lancar, tetapi yang penting penampilan saya dengan baju pink yang barangkali penuh sukacita untuk hadir bersama di dalam pembedahan buku ini. Terima kasih untuk kesempatan ini juga. Jadi ya, kehadiran kami ini memang adalah suatu mimpi yang sungguh menjadi nyata di Indonesia. Di Indonesia memang kami baru saja dua komunitas. Yang pertama di Ruteng, Manggarai, Flores yang sudah merayakan 25 tahun. Dan yang kedua ini kami sendiri di Kota Kupang yang baru berjalan 1 tahun lebih, 1 tahun 1 bulan. Ya, itu kami sangat berterima kasih karena ini juga berkat doa-doa saudara kami, saudari kami, para imam SPD dan para suster SSPS yang begitu rindu akan kehadiran bersama ketiga serikat Bapak Arnoldus di tanah Indonesia, khususnya di Kupang, di Kota Kupang ini. Kami juga sangat senang karena semua bantuan itu kami memperolehnya dengan senang hati dan dengan lancar pula mendapat tempat yang telah disediakan oleh Tuhan sendiri. Inilah mimpi yang sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Ya, untuk sekedar mengetahui jumlah kami untuk seluruh dunia, ya ini anggota yang paling sedikit sudah 283. Ini jumlah akhir bulan Januari 2025. Dan untuk kami di Indonesia sejak tahun 1998 mulai di Indonesia, dan kini kami beranggotakan 33 anggota, dan yang terbanyak itu di Ruteng, Manggarai. Dan kami juga sebagai suster misionaris kontemplatif, kami telah mengirim sekian jumlah suster untuk berkarya di misi sebagai misionaris kontemplatif, di mana kami ada biara. Yang jelasnya ada 2 suster Indonesia yang berkarya di Style, Belanda, ada 2 di Jerman, terus ada 1 di Polandia, ada 2 di Afrika, dan ada 1 di Filipina. Ini semua orang Indonesia yang kami kirim dan utus untuk berkarya di tanah misi. Dari itu kehadiran kami juga sebagai seorang misionaris. Dan sebagai misionaris kontemplatif, ya kami Roh Kudus ini yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memulai, untuk berjalan, dan untuk selanjutnya menghidupkan spiritualitas Bapak Arnoldus dan co-pendiri kami
Ibu Maria Michael Tonis. Tentang misi komunikasi misi SSPS AP di Indonesia pada umumnya, ya kami misi tatap muka itu selalu dengan keluarga-keluarga yang datang untuk mengantar intensi-intensi mereka untuk didoakan, dan selanjutnya sedikit sharing tentang kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak atau kehidupan kaum muda itu tatap muka langsung. Memang sebelum COVID kami edarkan melalui surat menyurat yang betul banyak, ribuan dengan surat menyurat. Tetapi COVID menghentikan semuanya itu. Dan sesudah COVID sekarang ya kami tidak mau ketinggalan di belakang terali, ya kami tetap juga dengan alat-alat komunikasi, dengan media sosial, dengan itu semua ya kami, tetapi terutama dengan dalam kongregasi sendiri itu dengan pimpinan dengan menggunakan alat-alat komunikasi, tetapi juga dengan anggota, tapi itu semuanya terbatas. Itu harus jelas dengar pada karya roh mau apa, roh menuntun kepada apa, untuk apa dan siapa, sehingga kami sebagai misioner, sebagai suster kontemplatif, kami tidak masing-masing berpegang pada memegang itu alat-alat komunikasi termasuk HP dan macam-macam, tetapi itu hanya terbatas pada pimpinan yang menggunakan itu. Tetapi kami tetap menggunakan itu juga bila kami ada kontak dengan keluarga, bisa juga dengan live streaming untuk kontak dengan keluarga, kunjungan keluarga, karena kami seumur hidup tidak pulang ke rumah sampai mati. Jadi kami hanya menggunakan juga alat-alat ini, sehingga kami ini juga bukan tidak asing untuk kami menggunakan alat-alat ini. Dan untuk misi keluar, kami juga menggunakan misalnya dalam kegiatan-kegiatan di dalam biara itu kami kirimkan juga ke keluarga-keluarga para suster untuk bisa mengikuti apa yang dibuat oleh anak-anaknya di dalam klausura itu, entah dalam hal doa, entah dalam pesta-pesta kecil yang kami rayakan bersama sebagai saudari di dalam kehidupan kontemplatif, sehingga kehidupan kami tidak menjadi sesuatu yang membosankan atau yang membuat kita jadi kering atau tetapi tetap menghidupkan kehidupan kontemplatif kami, terutama dalam persaudaraan, dalam kehidupan bersama dalam komunitas. Dan itu pewartaan kami juga melalui media ini, kami mengirim renungan-renungan singkat terutama kepada keluarga-keluarga ataupun yang mereka yang terbuka untuk mau mengunjungi kami juga tetap terbuka untuk mengirim renungan-renungan ataupun juga bahan-bahan atau doa-doa apa yang mereka butuhkan, kami semua kirim lewat WhatsApp atau juga lewat live streaming, kadang-kadang juga bisa. Ya. Sehingga itu melalui media sosial ya kami hanya terbatas pada hal-hal seperti itu. Kalau televisi ya kami tidak menggunakan televisi, hanya pakai sejauh itu membantu kami misalnya untuk menonton video-video yang rohani yang bisa membantu kami menghidupkan kehidupan religius kontemplatif kami. Sedikit tentang kehidupan kami di klausura kontemplatif ini, khususnya di Kupang. Dan sekarang kami sedang juga membangun di Manduan sana. Kapan selesai belum tahu. Mohonlah doa pagi dari semua pihak, doa untuk bisa lancar pembangunan kami, sehingga kehidupan kami sebagai seorang suster kontemplatif di balik klausura bisa berjalan dengan baik. Dan itu kehadiran kami dalam keuskupan
Agung Kupang ini, sungguh kami sangat bahagia untuk bisa hadir dan menjadi jantung gereja yang senantiasa hidup dan menghidupkan melalui doa-doa dan adorasi kami selama 24 jam untuk gereja lokal. Jadi barangkali ini penyampaian saya. Terima kasih banyak untuk semua yang telah mendengarkan apa yang saya sampaikan.